Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan pada hari Jumat tanggal 5 Januari di tahun 2024 kita mengawali Zoom. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu evaluasi laporan dan pemenuhan outcome penelitian pengabdian tahun 2023. Baik Bapak Ibu, ini merupakan rangkaian dari setelah kemarin Bapak Ibu melakukan seminar hasil penelitian, dan beberapa tulisan yang alhamdulillah sudah juga dikirim di Litab Dimas, dan ada tanggapan-tanggapan dari reviewer yang memang sebagian sudah sudah masuk ke akun Bapak Ibu sekalian. Untuk ini Bapak Ibu, sebelumnya mari kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya akan ada pengarahan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian kepada Mas Abid. Dipersilahkan. Oke, tes. Apakah suara saya terdengar? Belum. Wah, mati pula ini internetnya. Tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu penerima dana penelitian tahun 2023 dan juga penerima dana pengabdian tahun 2023. Praktis kita sudah melewati tahun anggaran 2023, dan Bapak Ibu sebagian besar sudah mengumpulkan laporan hasil penelitian dan pengabdian melalui Litab Dimas, dan kami di LP2M juga sudah melakukan pembagian laporan Bapak Ibu ke reviewer, dan reviewer sebagian sudah berhasil atau sudah sudah melakukan review atas hasil penelitian Bapak Ibu, penelitian dan pengabdian Bapak Ibu. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan melalui kegiatan pada hari ini. Ya, yang jelas kami di LP2M sudah melakukan evaluasi tentang laporan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu, dan ada beberapa hal yang mungkin perlu dilengkapi, perlu ditambahkan, karena nanti kalau tidak akan potensial untuk menjadi temuan. Misalnya. Ada informasi bahwa pemeriksaan oleh BPK kabarnya akan turun sebelum pemilu. Nah, kalau sebelum pemilu artinya sebelum 14 Februari. Nah, untuk itu pemenuhan beberapa hal, target-target penelitian dan pengabdian seperti output dan outcome itu
memang mendesak untuk segera dilengkapi. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan hasil evaluasi kami, ya, terhadap laporan penelitian dan pengabdian Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan, jadi total ada 94 penelitian dan pengabdian tahun 2023, 94 totalnya, yang sudah menyampaikan ya laporan akademik atau laporan lengkap penelitian dan pengabdian Bapak Ibu, jumlahnya ada 89, sementara yang belum itu 5 orang. Jadi Bapak Ibu ada 4 komponen laporan yang ada di Litapdimas. Yang pertama laporan akademik atau laporan lengkap, kemudian draft artikel, kemudian HKI, dan selanjutnya adalah laporan keuangan. Nah, yang sudah menyampaikan laporan akademik itu 89, draft artikel itu 77, kemudian HKI 80, dan laporan keuangan 58. Sementara yang belum itu persentasenya misalnya laporan lengkap itu 5% belum mengumpulkan, kemudian draft artikel jurnal 18% belum mengumpulkan, HKI 15% belum mengumpulkan, dan laporan keuangan yang paling tinggi 38% belum mengumpulkan. Nah, ada banyak penelitian atau pengabdian yang Bapak Ibu misalnya hanya mengumpulkan laporan lengkap saja, sementara HKI dan laporan keuangan tidak misalnya. Atau sebaliknya ada yang HKI dan draft artikel sudah diunggah tetapi laporan lengkap belum, atau laporan keuangan belum. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum mengunggah satupun laporan, itu ada dua orang, ada 2 dosen. Yang pertama atau 1 orang itu belum mengunggah satupun laporan penelitian, dan 1 orang lagi belum mengunggah satupun laporan pengabdian. Oke, kami sudah japri berkali-kali, mungkin sampai bosan, tapi ya sampai pagi ini juga belum diunggah. Oke, kalau mau lihat daftarnya ada di kami. Ini halaman yang di admin kami, Bapak Ibu. Jadi kalau belum itu akan terlihat seperti ini. Nah, ini judulnya kami tutup, Bapak Ibu. Nanti ketahuan kalau nggak ditutup. Ini selain judul ada nama penelitinya. Ya. Misalnya yang nomor 1 ini sudah kami bagikan ke reviewer. Nah, ini belum ada keuangan. Nah, tertulis nih keuangan belum diunggah. Kemudian yang kedua itu juga keuangan belum diunggah. Yang ketiga juga tertulis keuangan belum diunggah. Tapi yang ketiga ini kalau kita lihat atau kita bandingkan, ini HKI belum ada, laporan lengkap sudah, draft artikel sudah, keuangan dan HKI belum ada. Bulan ini dekan baru, nah dia tinggal jadi laporan Bapak Ibu semuanya sudah kami bagikan ke reviewer, dan reviewer sebagian juga sudah melakukan review. Jadi kalau Bapak Ibu buka di output laporan Bapak Ibu akan kelihatan itu komentar reviewer jika reviewernya sudah melakukan review. Jika belum silakan ditunggu. Nah, ini yang ada di halaman reviewer Bapak Ibu. Nah, misalnya begini. Reviewer akan melihat ini proposalnya, ya, berkas proposalnya, kemudian RAB-nya, kemudian hasil review proposal kemarin, kemudian ini laporan progresnya, logbooknya, kemudian berkas yang sudah diunggah, ini seperti ini, HKI, laporan lengkap. Di sini draft artikel belum ada. Nanti reviewer itu bisa kasih komentar di bawah. Ini nomor registrasi dan judul sengaja kami tutup.
Nah, ini yang akan diperhatikan oleh reviewer soal luaran Bapak Ibu. Oke. Nah, apa akibat jika belum unggah laporan Bapak Ibu? Satu, di akun reviewer hasil atau reviewer luaran akan terlihat laporan kosong atau tidak ada. Itu pertama. Kemudian kedua, reviewer hasil atau reviewer luaran akan memberikan catatan laporan bahwa laporan peneliti dan pengabdi itu tidak lengkap. Ya, ini tidak ada atau ini kurang dan seterusnya. Nah, nanti catatan reviewer itu akan terlihat dalam pemeriksaan. Nah, mulai tahun kemarin itu pemeriksaannya udah rangkap Bapak Ibu, udah banyak sekali. Ya, biasanya hanya inspektor sama BPK, tapi tahun kemarin ada BPKP juga. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga sebetulnya kami menjawab kalau ditanya soal laporan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya belum mengunggah, maka karena ini yang akan terjadi, akan muncul potensi pengembalian. Kemudian kalau juga belum mengunggah, maka Bapak Ibu juga tidak bisa mendapatkan bantuan penelitian pengabdian tahun-tahun berikutnya. Jadi kami juga akan melihat misalnya siapa yang belum, nanti kami validasi proposalnya ya tidak akan diluluskan dalam validasi karena ada catatan merah di di Litap Dimas itu di akun Bapak Ibu. Nah, itu kalau Bapak Ibu belum mengunggah laporan sampai saat ini. Tapi kebanyakan sudah, hanya mungkin ada hal yang belum lengkap. Kenapa belum mengunggah misalnya? Ada beberapa kemungkinan dan solusi. Jadi kami husnuzon saja sebetulnya Bapak Ibu. Yang pertama, mungkin peneliti atau pengabdi sudah mengunggah laporan akademik atau laporan lengkap di menu laporan dan keuangan, tapi tidak mengunggah di menu output dan menu outcome. Nah, karena itu solusinya segera unggah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada beberapa yang melaporkan ke kami tempat mengunggah luaran HKI dan draft artikel itu tidak muncul di menu luaran. Ada beberapa orang yang nanti kami tunjukkan contohnya, itu tidak muncul di menu luaran. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mendapati itu, segera kontak kami, ya kontak Pak Damiri atau kontak saya. Kemudian selanjutnya bisa jadi memang Bapak Ibu belum mengunggah, ya seperti yang 2 orang itu memang belum mengunggah sama sekali. Jadi segera unggah, ya kalau tidak mau itu jadi potensi yang yang menyulitkan ke depan. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu yang sudah mengunggah di laporan, di menu laporan. Nah, ini sudah diunggah, tapi mungkin tidak mengunggah di menu output ini. Di menu output. Jadi menu output itu juga harus dilihat Bapak Ibu. Nah, di menu output ada sebagian yang nama luarannya itu tidak ada HKI, tidak ada draft artikel. Nah, kalau Bapak Ibu yang mendapati hanya begini saja di menu luaran, segera lapor ke kami. Ya, segera lapor ke kami, nanti kami akan men-set ulang luaran Bapak Ibu dan harus ada HKI sama draft artikel. Karena kalau nggak ada HKI dan draft artikel, nanti bisa jadi reviewer akan menilai, oh ini HKI-nya nggak ada, ini draft artikelnya nggak ada. Jadi menjadi masalah juga bagi Bapak Ibu, padahal ini masalahnya ada di sistemnya, gitu. Oke, jadi segera lapor saja, segera dicek apakah di menu ini output ini ada ini. Jadi perhatikan di menu output, apakah cuma laporan lengkap atau memang ada HKI dan ada draft artikel. Kalau sudah ada semuanya, nggak apa-apa. Memang begitu mestinya. Kalau belum ada, baru silahkan lapor ke kami. Oke.
Ada juga beberapa kesalahan laporan yang harus diperbaiki Bapak Ibu dan diunggah ulang. Yang pertama, draft artikel tidak dilengkapi dengan bukti submit. Ya. Jadi seharusnya itu Bapak Ibu dilampirkan paling depan itu bukti submitnya, kemudian baru di belakang draft artikelnya. Jadi tidak bisa draft artikel saja Bapak Ibu. Jadi harus ada bukti submitnya di depan. Bukti submit, kemudian draft artikel. Jadi harus itu Bapak Ibu. Kemudian jadi silakan Bapak Ibu yang hanya mengunggah draft artikel tanpa bukti submit itu silakan dilengkapi lalu diunggah ulang. Kemudian ada juga laporan keuangan itu tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan RAB atau rencana anggaran biaya. Seharusnya ya, yang pertama paling depan itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada materai 10.000 ditandatangani, kemudian di belakangnya RAB, lalu di belakangnya bukti pengeluaran keuangan. Jadi ada itu urutannya Bapak Ibu untuk laporan keuangan. Oke. Nah, itu yang kami temukan di Litbdimas Bapak Ibu, dan beberapa reviewer sudah konfirmasi ke kami, loh ininya kok nggak ada, ininya kok belum diunggah, kira-kira begitu. Jadi kami berinisiatif membuat kegiatan ini. Kemudian untuk komponen laporan pengabdian Bapak Ibu, ini yang nanti silahkan dikumpul ke LP2M. Jadi kami minta hanya 1 eksemplar saja Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak, yang asli silahkan dikumpul nanti ke LP2M. Yang pertama adalah, ini urutannya Bapak Ibu, untuk laporan pengabdian. Yang pertama laporan kegiatan pengabdian. Nah, misalnya Bapak Ibu mengadakan pengabdian di mana, ya jadi bikin laporan dari kegiatan itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu ada laporan singkat, executive summary, itu 8 sampai 15 halaman di luar daftar pustaka. Jadi pendek saja untuk laporan pengabdian. Kemudian yang ketiga, di belakangnya ada narasi singkat bantuan program. Nah, ini ditulis populer, ya 2 sampai 3 halaman saja, tidak panjang. Begitu ketentuannya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, ada bukti kemanfaatan program bagi masyarakat. Ya, nah ini tidak dijelaskan di juknis pengabdian. Ya Bapak Ibu bisa berinisiatif lah. Apa kira-kira manfaatnya? Oh, ini bermanfaat bagi bagi masyarakat begini. Tapi tidak hanya atau bukan berupa foto Bapak Ibu. Ya, kasih bukti lah, misalnya bukti bahwa ini memang bermanfaat. Ya, misalnya kemarin waktu seminar saya mendengar ada Bapak Ibu yang melakukan pengabdian lalu berhasil dalam pengabdian itu membuat atau membentuk unit pengumpul zakat di satu tempat misalnya. Padahal selama ini belum pernah ada di kecamatan itu atau di komunitas itu ada unit pengumpul zakat, sehingga masyarakat tidak membayar zakat, dan karena tidak membayar zakat masyarakat di tempat itu tidak mendapatkan manfaat dari zakat itu. Nah, karena itu kemudian perlu dibuat unit pengumpul zakat. Kan itu kan besar manfaatnya bagi masyarakat. Jadi secara dia kelembagaan ada lembaganya, kemudian itu jelas juga manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya di belakangnya harus ada bukti submit artikel. Lalu setelah itu draft artikelnya, jadi urutannya begitu. Kemudian sertifikat HKI, jika sudah ada, ya karena nanti pengabdian ini agak berbeda untuk HKI-nya, jika sudah ada. Kemudian
setelah itu ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai. Lalu rencana anggaran biaya, dan kemudian terakhir bukti pengeluaran keuangan berdasarkan standar biaya masukan. Oke, ini untuk laporan pengabdian. Nah, silahkan ini kemudian dijilid, ini urutannya, dijilid tebal, hard cover, warna putih. Ya, warna putih. Jadi kami menentukan warna agak bingung juga, ini tahun-tahun politik begini Bapak Ibu. Warna putih juga sebetulnya agak berisiko juga. Ya, tapi karena selama ini belum pernah ada laporan warna putih, selama ini kan laporan tahun kemarin warna kuning, sebelumnya ada merah, ada warna lain, jadi belum ada warna putih. Kami ingin membedakan itu dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu saja Bapak Ibu. Jadi untuk laporan pengabdian warna putih. Nanti untuk laporan penelitian warna yang lain. Oke. Jadi lumayan banyak untuk laporan pengabdian, jenis laporannya, isiannya, tapi isinya mungkin pendek-pendek karena maksimal ini hanya 15 halaman, hanya 2-3 halaman, cuma agak detail Bapak Ibu. Kemudian untuk komponen laporan penelitian, ya, laporan penelitian yang harus sampaikan, yang pertama adalah laporan akademik. Misalnya ada 5 bab, ya bab 1 sampai bab 5 semuanya dimasukkan. Nah, apakah juga di laporan-laporan ini penelitian pengabdian harus ada pengesahan? Nggak usah ada pengesahan Bapak Ibu, bisa dilampirkan. Jadi nggak perlu dilampirkan itu pengesahan. Kemudian apakah harus melampirkan SK? Nggak usah dilampirkan juga Bapak Ibu, karena itu nanti pemeriksa itu akan minta SK tersendiri ke kami. Oke. Kemudian setelah laporan akademik adalah bukti submit. Ya, sudah disubmit di mana, di jurnal mana, kasih buktinya. Kemudian masukkan juga draft artikel. Setelah bukti submit, baru draft artikel yang disubmit. Kemudian di belakangnya adalah sertifikat HKI. Lalu setelah itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai dan rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya. Ini lebih sedikit komponennya dibanding laporan pengabdian. Setelah anggaran biaya kemudian ada bukti pengeluaran keuangan. Nah, ini kalau berdasarkan SBK memang tidak perlu detail Bapak Ibu laporan keuangan, tapi ya beberapa bukti yang pokok itu ya penting dilampirkan. Misalnya ada Bapak Ibu yang menggunakan labor di mana dan itu menghabiskan sebagian besar anggaran misalnya, ya harus ada buktinya dong. Karena kalau enggak nanti akan jadi masalah. Kenapa kemudian kita berdasarkan SBK tapi tetap diminta melampirkan bukti pengeluaran keuangan? Nah, itu juga menjadi beberapa pertanyaan teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di Juknis yang dikeluarkan oleh Diktis, memang juga harus melampirkan laporan keuangan. Karena memang peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya keluaran juga ada pasal yang menyebutkan bahwa sewaktu-waktu pemeriksa minta bukti laporan keuangan, ya yang bersangkutan atau peneliti harus bisa menunjukkan, harus punya buktinya, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau kami tidak meminta laporan keuangan ke Bapak Ibu sekarang, nanti ketika ada pemeriksaan, lalu kami kontak Bapak Ibu dan Bapak Ibu kemudian kesulitan kami kontak, begitu juga kita semua yang repot kan Bapak Ibu. Jadi ya emang harus diinikan saat ini. Nah, ada juga orang yang bertanya ke kami misalnya, kenapa masih ada bukti keuangan harus juga dilampirkan. Ya. Meskipun ada
peraturan menteri tentang SBK, tetapi dalam peraturan yang lebih tinggi yakni peraturan presiden. Jadi penggunaan keuangan negara ya itu harus juga penggunaan keuangan negara itu harus menggunakan atau harus dilengkapi dengan laporan keuangan. Jadi karena itu kemudian peraturan Menteri Keuangan itu tidak berani berbeda dari peraturan Presiden, Bapak Ibu. Nah, jadi harus tetap ada memang itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, laporan penelitian ini dijilid hardcover dengan warna biru muda. Nah, kenapa warna biru muda? Ya, ini tidak mengarahkan ke siapa-siapa Bapak Ibu, tapi ini warna logo UIN kita. Ya, warna logo UIN kita itu ada birunya, biru tua sama biru muda. Jadi diambil yang muda. Karena kalau yang tua kan nanti covernya jadi gelap. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Kemudian di laporan penelitian juga diminta dummy buku sebetulnya. Ini menjadi luaran penelitian. Nah, luaran itu harus dipenuhi beberapa tahun setelah selesai proses penelitian. Nah, jadi dummy buku merupakan salah satu luaran penelitian. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pendaftaran ISBN melalui kami, ya silahkan mendaftar di link ini, Bapak Ibu. Oke. Kemudian draft buku atau monografi itu sebagai salah satu luaran itu atau dummy buku itu harus yang didaftarkan kami harus sudah di layout, ya, di layout dan diberi cover. Layout harus sesuai dengan template yang disediakan. Jadi template dapat diunduh di sini, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin melayout sendiri silakan. Nah, jika belum di layout, silahkan unggah draftnya juga di link ini, tapi dalam bentuk Word, MS Word. Naskah mencakup judul, penulis, abstrak, kata pengantar, semua bab atau bagian, daftar pustaka, lampiran, biodata penulis, dan sinopsis untuk cover, plus endorsement jika ada. Jika ada, kalau nggak ada yang nggak apa-apa. Itu. Nah, dummy buku ini seperti pengalaman tahun kemarin, dan kami sebetulnya belum menyelesaikan yang untuk Bapak Ibu yang mendaftar tahun kemarin, masih kami proses. Ada semuanya ditolak ISBN-nya oleh Perpustakaan Nasional. Kenapa ditolak? Karena di situ masih berupa laporan penelitian. Nah, mereka meminta semua unsur yang ada kata penelitian di naskah buku itu dihilangkan. Nah, kenapa begitu? Karena Perpustakaan Nasional hanya menerbitkan ISBN untuk buku, bukan untuk laporan penelitian. Jadi mereka nggak mau. Nah, pengetatan ISBN ini terjadi karena ISBN yang keluar untuk buku di Indonesia sangat besar, sementara buku yang beredar di masyarakat sangat kecil atau sedikit. Nah, formatnya sesuai dengan UNESCO, ya 15,5 kali 23 cm, kemudian tebal minimal 40 halaman yang harus dipenuhi. Jadi kalau mau 50 halaman, 60 halaman sih sudah bisa didaftarkan. Nah, itu semua bisa didaftarkan di link ini. Kalau Bapak Ibu ingin melayout juga bisa ini template-nya. Dipersilakan Bapak Ibu. Itu sebetulnya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada hari ini. Untuk yang lain-lain kita bisa diskusikan setelah ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Sodia. Baik, terima kasih Mas Abid. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu di kolom chat. Tadi Bapak Maulana menanyakan mengenai dan akademik, apakah itu sama? Gimana Mas? Mau satu persatu atau Ya. langsung nih Mas? Ya, laporan
lengkap itu ya sama saja sebenarnya dengan laporan akademik, Bapak Ibu. Ya, kan? Jadi Ada lagi pertanyaan mengenai Nah, dummy buku. dummy buku hanya untuk penelitian. Pengabdian tidak, Bapak Ibu. Oke, tolong di-share PPT-nya. Oh ya, nanti kami share. Ya. Ini pertanyaan Baik. umum ketika ada webinar. Tolong share. Oh, ini ada pertanyaan Ya. selanjutnya nih, Mas. Apakah penelitian pembinaan kapasitas juga memakai dummy buku? Apakah penelitian pembinaan kapasitas juga memakai dummy buku? Wah, ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang bagus. Kita tunjukkan. Internetnya agak lambat nih Bapak Ibu. Nah. Oke. Ini pertanyaan Pak Hafik. Ya. Ya, ini di Juknis Kemenak, Pak Hafik ya. Ya, jadi pembinaan kapasitas ini ada dummy buku. Jadi tetap ada, Pak Hafik. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Izin bertanya, Mas Apakah Habib. laporan Mas bisa diperbaiki? Ya, silahkan diperbaiki. Pak Taufik akan diperbaiki. Izin bertanya, Mas Habib. Oh ya. Ya, sebentar Ibu, kita tuntaskan yang di chat dulu. Kemudian yang sudah melengkapi output tahun 2003 sudah bisakah submit untuk 2004? Ya, silahkan submit, Pak. Ya. Kalau outputnya sudah lengkap. Kalau belum lengkap, ya tidak kami validasi nanti. Kemudian di reviewer pertama saya catatnya belum ada laporan keuangan, padahal saya sudah mengunggah. Ya. Oh ya, ini nanti kami ini kan karena mungkin ketika reviewer melihat pertama, ya karena kami bagikan itu kemarin pas tanggal 30, kami bagi ke reviewer, itu laporan Ibu mungkin belum diunggah. Reviewer pertama, jadi nanti kami sampaikan ke reviewer pertama untuk ini. Apakah akan jadi temuan, Pak? Ya. Insya Allah tidak kalau Ibu sudah. Jika kami sudah ada buku yang ber-SWN sudah publish dengan dia sendiri, apakah bisa oh ya silahkan dimasukkan. Tapi yang berdasarkan hasil penelitian itu jangan buku yang lain. Di akun saya dan kota ini tidak ada menu dummy buku, sehingga di laporan keuangan belum masuk. Itu bagaimana Pak? Oh iya, dimasukkan aja di keuangan. Nanti bisa di ulang, diunggah ulang. Perbaikan diunggah ulang ya betul, memang harus diupload ulang. Ya. Apakah laporan penelitian yang dibongkar LPDM dipisah jilidnya antara disatukan saja Pak Sahrofi? Satukan. Ya, apakah dummy buku ya wajib untuk penelitian, tidak untuk pengabdian. Laporan keuangan, jika laporan keuangan, apa ini pertanyaan Bu Intan nih, apakah tidak dibuat RAB? Jika laporan keuangan minus, apakah tetap dibuat sesuai RAB atau buat apa adanya? Ya, ini Ibu ini kan baik hati ini sampai minus ini. Ya silahkan dibuat apa adanya Ibu. Ya, nggak apa-apa. Batas terakhir unggah ulang sampai kapan Pak? Nah kalau secepatnya Ibu, jangan lama-lama nanti kalau lama-lama
takut pemeriksanya udah datang. Oke, ada pertanyaan di ada yang angkat tangan. Bu Irma ini. Bu Irma ini seharusnya bisa diselesaikan di sini saja pertanyaannya. Ya, silakan Bu Irma. Mungkin untuk pengetahuan yang lain juga. Masalahnya mungkin ada yang lain juga gitu loh. Kalau pengabdian kan kontrak kan HK itu bisa ini ya, bisa menyesuaikan kalau artikel ya. Nah, tadi di laporan juga ya kata Mas Abid. Nah, cuman kalau di enggak, soalnya kayaknya viewernya nagih terus gitu. Padahal kan diikuti gitu. Bentar. Gitu. Jadi catatan merah kan nggak enak juga. Kalau pink enak lagi. Kalau merah nih nggak enak. Oke. Bentar. Saya kok nampaknya ini saya agak bermasalah ini. Audio saya agak kurang terdengar tadi. Ya, ya untuk pengabdian di Juknis memang berbeda dari penelitian. Ya, sebentar. Di Juknis, lihat bersama Juknisnya. Ya, HKI di laporan pengabdian itu bisa atau bisa dikumpul selambatnya mengikuti mengikuti publikasinya artikel. Nah, hak ciptaan pada artikel selambatnya 2 tahun sejak akhir tahun anggaran. Nah, jadi kalau penelitian 2023 bisa 2025 Bapak Ibu diunggah HKI-nya untuk pengabdian. Tetapi yang rancu dari Juknis ini Bapak Ibu adalah soal pengabdian itu berbasis SBM. Nah, sementara bagaimana bukti mengeluarkan untuk HKI-nya kalau misalnya itu baru 2 tahun kemudian. Nah, itu kami juga agak bingung. Kami tanyakan ke ke grup admin Litap Dimas itu juga tidak ada jawaban yang memuaskan. Nah, tapi ya kalau Ibu saat ini belum belum memenuhi HKI-nya, nggak apa-apa bisa 2 tahun, tapi untuk soal uangnya itu dianggarkan saja 200. Ya, karena HKI kan segitu. Ya memang ada yang menjanjikan 300 itu udah diskon, tapi yang nggak usah ya karena harganya 200 begitu. Ya, itu Bu Irma. Jadi kenapa 200 misalnya, padahal ini uangnya belum dikeluarkan? Ya sampaikan saja bahwa memang harga HKI-nya segitu dan di Juknis itu bisa 2 tahun setelah tahun anggaran. Nah, cuma memang buktinya yang nggak ada. Nah, makanya kemarin kami juga membuka opsi kalau Bapak Ibu ingin untuk pengabdian, ingin menyampaikan atau memenuhi HKI-nya, ya dipersilahkan saja dengan laporan dan seterusnya. Dan sebagian yang melakukan pengabdian sudah juga mendapatkan HKI berdasarkan itu. Belajar online. Begitu Bu Irma. Apalagi tadi? Ada mukabi. Audio saya nggak terdengar. Tadi ada masih ini Bu Diana Roselin tadi yang akan bertanya tadi. Oh, Bu Irma tadi udah semua ya, Mbak? Bu Irma saya terpuaskan oleh Mas Abid. Bu Irma, masih ada yang mau ditanyakan tidak ini? Enggak sih. Saya tadi numpang ketawa harga HKI itu. Apa? Diskon Bu ya. Baik Bu Irma, jika sudah jelas kita ke Ibu Diana Roselin Bu ya. Oh, satu lagi Bu Sodia. Tadi kan belum dikeluarkan. Untuk artikel kan gitu juga ya. Artikel kan ada juga yang berbayar walaupun pengabdian masyarakat. Ya. Dalam proses
pesubmit kan kita masih tetap harus menganggarkan. Saya pikir kasusnya sih sama dengan HKI nanti gitu. Jadi ya bukan HKI aja yang kemudian walaupun SDM belum dikeluarkan tapi harus dilaporkan, ya artikel gitu juga kan. Jadi kayaknya nggak masalah lah Pak Abid kalau untuk masalah anggaran. Bentar. Halo, ya? Jelas. Diulangin. Saya mungkin pindah komputer ya, Pindah. teman-teman, karena Sini. apa namanya, ini saya nggak terdengar komputer saya, mungkin ada yang error settingnya. Halo, halo. Halo ya. Iya, jelas Mas. Oke. Ya, silakan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu. Bu Diana Razalin tadi ya. Silakan Bu. Ya, makasih. Ini Mas Abid mau nanya, penelitian kami yang 2022 itu kan sudah dikeluarkan dummy booknya oleh LP2M yang melayoutnya Mas Joko. Hanya kami belum bayar. Jadi saya tidak tahu bayarnya ke siapa, kemudian berapa fee-nya itu kan belum ada informasi dari pihak LP2M. Hanya rentang waktunya kan udah lama, udah setahun nih. Takutnya uangnya udah habis, utang masih ada. Oh gitu Nah, ya. itu yang satu. Kedua, terkait yang disampaikan Bu Irma tadi, permasalahan kami sama. Jadi jurnal yang kami mau tulis di laporan itu kan berbayar 1.400.000 yang Sinta 2. Saya coba ke Ijol itu, di sana gratis ternyata. Nah, nanti seandainya bisa terbit di Ijol, ternyata tapi di laporan keuangan kami berbayar 1.400.000, nanti jadi temuan nggak ya kalau reviewernya ngecek bener nggak Ijol ini 1.400.000? Nanti takutnya jadi temuan nggak? Nah, itu aja Mas, makasih. Oke. Terima kasih Bu. Apa namanya? Bu Diana. Sudah mau dikumpul. Tes. Ini video saya nggak kelihatan Pak Yarik. Iya, Gimana gambar caranya? Mas Abid juga muncul. Oh gitu. Ya, ini komputer orang Bu. Ya. Yang apa tadi? Pada dasarnya kami kan tidak bisa apa namanya meminta bayaran apapun ke Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu, karena itu akan jadi pungli begitu Bapak Ibu. Nah, tapi kami punya beberapa teman-teman sesuai template. Misalnya ada Mas Joko, ada Pak Damiri, itu sudah kami latih menjadi apa namanya layouter gitu. Ya, jadi silahkan membayar langsung ke yang bersangkutan karena itu Ibu kan apa namanya istilahnya meminta tolong ke yang bersangkutan atau mengupah ke yang bersangkutan buat layout. Iya. Ya. Oh, jadi langsung ke orangnya Ya, ya, Mas? jadi silahkan langsung ke yang bersangkutan ya. Kemudian yang soal artikel tadi, ya artikel itu kalau yang dilaporkan kan artinya uangnya kan belum dibayarkan Belum. Ibu. Nanti kalau sudah publish,
Ya, uangnya belum dibayarkan. Misalnya ke satu jurnal yang kemudian Ibu anggarkan di situ 2 juta misalnya, ya itu di laporan Ibu, di laporan keuangannya itu harus juga menunjukkan bahwa memang jurnal itu mematok tarif untuk apa namanya, untuk biaya publikasi sebesar itu. Jadi itu harus ada resmi. Ada beberapa jurnal yang kita tahu tidak mematok itu gratis, tapi sebenarnya bayar gitu kan. Tidak ada di apa di webnya nggak ada, tapi itu berbayar. Nah itu nggak bisa dilaporkan kalau begitu. Ya, jadi yang memang yang harus ada resminya. Nah, soal bahwa yang Ibu laporkan sekarang yang misalnya berbayar misalnya 2 juta, tapi kemudian ternyata ditolak di situ, lalu Ibu masukkan ke jurnal yang lain dan ternyata gratis misalnya, ya setelah itu atau setelah apa review yang sekarang ini tidak ada review lagi sebetulnya, Ibu. Jadi reviewer mungkin tidak akan menandai, oh ini dulu jurnalnya nggak berbayar nih mestinya, nah, kira-kira nggak ada review itu. Ya, saya kira mungkin tidak akan jadi temuan. Yang jelas kan kalau Ibu penelitian itu luarannya kan memang sudah ada. Ya, berdasarkan apa namanya? berdasarkan apa namanya? artikel yang sudah terbit itu kan luarannya sudah ada dan itu dianggap sudah selesai sebetulnya. Oke, makasih Apalagi Mas tadi? Abid. Itu aja Bu ya. Ya, J, makasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi ya di chat tadi? Ada banyak ya? Iya, masih ada beberapa pertanyaan Mas dari Vicky Nurmandasari kayak belum dibahas tadi. Ya, Dari Vicky Nurmandasari. ya. Mengenai Awal kemarin submit proposal kami terklik luaran laporan keluar dummy Pak. Apa bisa dihilangkan dari P2M menu submit dummy-nya? Ya, Ibu, ini pengabdian ya, Bu? Ya, kami sudah nanti kami cek, Ibu. Ya, nanti bisa kami proses itu. Kemudian menjadi tidak ada. Kalau pengabdian, tapi kalau penelitian ya memang ada. Laporan keuangan sementara dan laporan keuangan apa adanya. Maksudnya apa ini, Pak Al-Husni? Laporan keuangan sementara itu sebetulnya ada di progres kemarin. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu upload saja untuk di laporan yang progres itu dengan laporan keuangan yang belakangan. Nggak apa-apa. Ya itu memang harus diisi juga sebetulnya, harus diisi, tapi dengan laporan yang terakhir, laporan lengkap keuangannya juga nggak apa-apa. Apakah ada ketentuan untuk jilid laporan akhir plus keuangan berapa rangkap? 1 rangkap, Ibu. Yang dikirim ke kami 1 rangkap dikasih kami, tidak berangkap-rangkap. Jadi kalau Ibu mau membuat 5 rangkap, ya dipersilahkan yang 4 untuk Ibu. Yang ke kami 1 saja. Oke. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan langsung di ini saja, angkat tangan atau di unmute. Sepertinya tidak ada. Oh, masih ada 1 pesan lagi ya. Untuk dummy book fee-nya berapa ya supaya bisa dianggarkan? Nah, itu silahkan diupload dulu di ini Pak Taufik, di link tadi. Karena kan itu terkait tebalnya berapa. Nanti tebal 500 halaman, ya kami bilang hanya 80.000 kan nggak ini juga. Jadi tergantung tebal Pak Taufik. Jadi. Mas mau tanya, itu dummy buku tuh beda ya dengan, itu harus sama dengan gimana ya? Dia kan 40 halaman, sedangkan laporan penelitian kan cuma 20 halaman palingan. Berarti lebih panjang dari laporan penelitian atau artikel gitu ya?
Kalau laporan penelitian ya mestinya lumayan panjang Pak Taufik. Ya, kalau artikel ya memang pendek. Kalau laporan penelitian kan lebih panjang. Ya. Arti pengembangan dari artikel lagi ya? Ya jangan artikel lah. Artikel kan pendek sekali. Kecuali kalau Pak Taufik menulis 3 artikel lalu kemudian disatukan menjadi dummy buku, sangat bagus saya kira. Nah, misalkan dari artikel itu kan ada hal yang sama kan? Artikelnya sama, dijadikan dummy buku lagi, itu gimana? Sama Nah, dummy gimana? buku ini ya nggak apa-apa kan, ini dummy-nya kan di-upload di situ, tidak terbit sekarang. Ya, tidak terbit sekarang misalnya Pak Taufik. Kemudian diterbitkan saja setelah artikelnya terbit misalnya. Gitu. Ya kalau sama apa gitu. nggak jatuh ke self plagiarism gitu? Ya asal dikasih keterangan kan nggak apa-apa bahwa ini adalah apa namanya, bab ini merupakan atau sebelumnya pernah terbit sebagai artikel di mana gitu. Kan ada keterangan gitu. Oh gitu. Siap. Makasih Mas Abu. Iya. Sama-sama. Nah, silakan kalau ada yang lain. Nah, ini kira-kira yang rekap kami ini kan ada ini Bapak Ibu. Rekap yang belum persatuan misalnya. Apakah perlu kami kami kirim ke grup? Ya sebetulnya tujuan kami kalau ngirim kan supaya Bapak Ibu aware, ternyata saya belum misalnya. Dia misalnya saya rupanya HKI saya lupa lupa mengunggah misalnya. Nah, kan bisa. Ya. Bukan tujuannya bukan supaya supaya Bapak Ibu merasa dipojokkan, enggak sebetulnya. Ya. Sekedar atau nanti kami japri lah masing-masing ke Bapak Ibu, ini laporan Bapak Ibu yang belum ada, kira-kira gitu ya, supaya tidak menjadi fitnah di antara kita. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Kalau yang sudah lengkap Bapak Ibu ya, ini perlu juga kami apresiasi. Yang sudah lengkap 1 Pak Yerik Ramadhani. Oh, mantap. Iya, saya nggak tahu ini di Litab Dimas itu dari terakhir dulu, dari Y dulu. Kemudian Pak Dr. Triwibowo, lengkap sudah. Bu Titin Agustin Ningsih. Nah, ya ada Bu Titin tadi kan? Sudah lengkap. Nah, sudah bisa senyum Bu Titin. Kemudian Pak Tasnim, Bu Tanti, Bu Supriyaningsih, Bu Rosi Widya Asyani, Bu Rosalinda, lengkap. Kemudian Bu Rizky Dwi Malida Putri. Itu ya, saya sudah lengkap, ada maksudnya laporan penelitian ada, laporan penelitian pengabdian ada, HKI ada, kemudian draft artikel ada, laporan keuangan ada maksudnya. Tapi apakah draft artikelnya sudah ada bukti submitnya, itu tidak kami periksa Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu yang. Kemudian Pak Rahyu Zami, Pak Rahmat Fajar, Pak Rahmadi, selanjutnya Bu Nasaria Siregar, Pak Mutamasikin, Pak Muhammad Sibawehi, Pak Muhammad Kodri, lalu Bu Mina Zahara, Bu Masri Salmiliani, Bu Mastarita Nova Wulanda, selanjutnya Pak Iskandar, Pak Imam Arif Ailah, lalu Pak Hafik, lalu Bu Fikri Nurmandasari, Pak Fibrika Rahmat Basuki, kemudian Pak Eza Triyandi, lalu Bu Yogia Prihartini. Ini kenapa bisa tadi Bu dari Bu Pak Eza lalu kok kembali ke Y? Ya, karena waktu di misi di Litab Dimas akhirnya ada doktornya, jadi
D tentunya. Ya, Pak Budi, Sagap tidak lengkap, Bu Rodiatul Adawiyah, Bu Tisnita, Bu Ramlah, Bu Rafidah, Pak Muslik, Pak Arikullah, Pak Id Alnir, kemudian Bu Diana Rozudin sudah, Bu Devi Novalian, Pak Dali Yudhya Saputra, Pak Baharudin belum nih, sorry. Pak Ardian Kurniawan, kemudian Bu Ainun Mardia, Pak Ahmad Taufik sudah, Pak Agus Yadi. Nah, itu yang sudah lengkap, Bapak Ibu. Yang belum, yang tidak saya sebutkan tadi berarti belum lengkap. Mungkin ada satu yang kurang atau dua yang kurang. Gitu. Atau ada yang 4 yang kurang itu. Nah, itu 2 orang 4 kurang. Tuh, Bapak Ibu. Silakan. Ini ada yang Japri menanyakan tentang format SPTJM dan RAB. Nah, sebetulnya SPT surat pertanggungjawaban mutlak itu sudah kami kirim ke grup, tapi mungkin tertumpuk di pesan-pesan, jadi nanti kami kirimkan kembali Bapak Ibu. Ya. Apalagi sama apa tadi pertanyaan, Mbak? RAB, format RAB. Ya, format RAB ya, Ibu pasti sudah buat RAB kan di di proposal. Ya kira-kira begitulah, yang menerangkan ini kegiatan ini berapa, anggaran berapa dan seterusnya. Tapi kalau memang nanti kami kirim juga lah formatnya. Kira-kira yang tapi kalau Ibu sudah membuat dan sudah ada ya kenapa diperbaiki lagi? Kan? Cuma harus dilampirkan saja. Pak Abid, ya. Kami pakai SPTJM yang apa sih, yang tahun lalu itu kayak sama nggak dengan yang sekarang? Sama aja, cuma tahunnya ditulis 2023 aja, Bu. Jangan. Pengumpulan laporan yang KAPI itu kapan ini? Kapan terakhir? Apa? Pengumpulan laporan ke LP2M kapan terakhir? Kapan terakhir? Nah, ya, kami mohon sebelum tanggal 20 ya, Bapak Ibu, yang format hard-nya atau format hard copy-nya sebelum tanggal 20, ya supaya bisa juga kami cek juga sebelum ada pemeriksaan mungkin. Tapi pemeriksaan biasanya memang tahun kemarin sudah sudah melalui Litapdimas. Jadi tidak melihat hard copy lagi. Cuma ada juga pemeriksa yang minta, oh nama ini minta hard copy-nya. Jadi hard copy juga tetap kami minta Bapak Ibu. Gitu. Tapi dari tahun kemarin kami sudah menyampaikan password Litapdimas admin itu ke pemeriksa. Jadi pemeriksa juga punya. Dan sepertinya sering juga pemeriksa ini ngintip-ngintip, kayaknya sih. Ya, jadi agak-agak ini juga kami sudah ubah password sih tentunya. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi itu Mas dari Pak Bobi. Saya sudah lengkap, tidak ada namanya, bisa dicek lagi nih apa maksudnya ini. Mungkin Pak Bobi bisa menyampaikan langsung. Oke, saya cek lagi. Ini update sampai kemarin sore Pak Bobi. Bisa cek sebentar ya. Nah. Oh, sama kejadiannya sama ada kejadian Ibu Rini Warti. Tidak sebutkan namanya Bu Rini Warti. Iya. Bu Rini Warti, Pak Bobi. Pak Bobi apa judulnya Pak Bobi? Pak Bobi? Apa judul ininya? Analisis itu kecurangan. Analisis?
Kecurangan, tingkat kecurangan yang modal ras. Nah, ada bukan itu judulnya. Iya. Kecurangan ya? Ya, Oh ya, investigasi pemahaman konsep. Iya, ya, ini mungkin kapan terakhir upload ya, Bobi? Tadi malam. Ya, harus kita sebutkan. Pak Bobi sudah lengkap. oke, siap. Kalau Makasih Bu Mas Deni Abid. apa? Bu Deni. Ya. Ya, nanti kami update lagi lah Bapak Ibu yang ini. Karena ini kemarin sampai jam 5 sore kemarin ini kami apa? Kami rekap. Jadi. Oke. Masih ada itu Mas pertanyaan lagi? Oh ya. PAB jika berbeda dengan saat upload proposal, tidak masalah kirim yang revisi untuk laporan. Oh ya. Berbeda nih. Enggak masalah. Cuma ya yang apa yang terakhir saja yang digunakan. Kemudian Pak Taufik Litab Dimas 2024 ya ada perpanjangan sampai tanggal 12 sampai tanggal 12 Januari. Nah, surat yang kami mintakan tanda tangan ke Pak Rektor yang masih di luar kota. Gitu. Jadi sampai tanggal 12 silahkan unggah proposal. Sebanyak-banyaknya. Sabtu libur. Sabtu tanggal 20 LP2M buka nggak ya? Oh iya. Ya. Hari. Ya kalau gitu pada hari kerja sampai tanggal berapa nih? 19 ya. Pak Maulana Hamzah ini. Ya. Nah. Silakan Ada Bapak lagi Ibu. Bapak Ibu? Silakan. Ya, sudah lengkap pada logout kayaknya. Ya. Bukti artikel dimuat pada outcome. Ya. Bukti artikel dimuat pada outcome. Nah, outcome itu tidak diinikan artikelnya dulu, Bu. Apa namanya? Tidak diisi dulu. Yang diisi yang di output saja. Yang di output. Nah, kalau sudah terbit baru diinikan di outcome. Outcome. Oh iya, tadi ada yang nanya. Apa itu bukti submit artikel? Laporan penelitian diberi cover nggak ya? Iya, diberi cover dong, Pak Al Husni. Ya, diberi cover. Ya Mas, tadi ada pertanyaan tadi Mas di atas tadi, sepertinya terlewat. Apa bukti submit artikel itu apa? Ya, bukti submit artikel itu ini kalau Bapak Ibu apa namanya submit artikel itu nanti kan ada di apa namanya di webnya, di OJS-nya, online jurnal sistemnya kan itu di screenshot, Ibu, di screenshot. Ya, jadi itu di apa namanya di hasil screenshot itu kemudian ya kalau hard copy-nya di print, kalau yang ininya dibuat PDF untuk di apa namanya dilampirkan di belakangnya artikelnya. Oke. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Mohon maaf Mas Abi tadi lupa saya. Kalau untuk penelitian interdisipliner itu hard cover-nya warna apa ya untuk pelaporan? Sama saja Bu, semuanya Bu. Warna apa tadi? Warna biru muda tadi. Ya, jadi untuk penelitian biru muda, untuk pengabdian putih. Oke, makasih. Nah, di output yang tersedia hanya HKI dan laporan lengkap. Artikelnya nggak ada, Pak. Oh ya, nanti kami tambahkan. Ini prodi apa nih? Siapa sih namanya? Di PPG. Yang namanya di apa Zoom prodi PPG ini. Oh, Pak Indra ya.
Ya, silahkan WA ke Pak Damiri, nanti akan diinikan. Indra. Siap Pak. Terima kasih Pak Yeri. Karena urusannya kalau sama Pak Indra ini agak harus cepat nih. Ampun Beliau Pak. satu-satunya bangsawan di UIN Jambi. Ampun Pak. Maaf Oke. Mas Abid, mengulangi, jadi yang di hard copy itu laporannya aja kan, bukan laporan keuangan, laporan penelitian. Termasuk laporan keuangan, Ibu. Dijadikan satu ya Pak Abid? Iya, dijadikan satu. Oke, siap. Dijadikan satu. Tapi Nanti kalau urutannya yang ada, urutannya yang tadi, yang saya sampaikan tadi, yang ada di, ya, yang terakhir tadi. mohon di-share ya Mas Abid di grup. Siap. Ya, oke, Bu. Sama-sama, Bu. Ada lagi, Pak? Kayaknya sudah jelas semua ini. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya nggak ada, Mbak. Tidak ada, Mas. Bagaimana? Ya. Mau kita tutup? Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, diskusi kita akan ditutup. Bagaimana, Bapak Ibu? Ya, cukup Mbak. Oke. Baik. Bu, terima kasih Mas Abid dan teman-teman. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih juga sudah sudah melengkapi laporan. Jadi kami mohon ke yang belum lengkap supaya melengkapi. Ya, tujuannya untuk kebaikan kita semua. Kami tidak repot ketika ditanya dan nanti kami tidak segera menghubungi Ibu kalau misalnya ada yang kurang-kurang pas ditanya oleh pemeriksa. Jadi mudah-mudahan itu untuk kebaikan kita semua, untuk kelancaran aktivitas kita. Terima kasih sekali lagi dan silahkan Bapak Ibu submit proposal untuk 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abid. Terima kasih banyak Mas kepada Abid, terima kasih tim. Mas Abid yang sudah memberikan arahan kepada kami semua. Mudah-mudahan memberi banyak masukan dan pencerahan buat Bapak Ibu dosen sekalian. Dan saya semoga kuota, ya mudah-mudahan Pak ya, amin. Dan sebagai moderator saya mohon maaf mungkin ada kesalahan dalam pengucapan. Semangat untuk Bapak Ibu. Mari sudah menanti depan kita nih untuk tahun 2024 sampai tanggal 12 Januari ditunggu Bapak Ibu ya. Cukup sekian dan saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kamsahamnida Bapak Ibu. Hai.